Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayah bunda sekalian yang kami hormati, selamat bergabung dalam acara Talkshow Parenting yang diselenggarakan oleh PD Salimah Kabupaten Tulungagung. Acara ini dapat disimak melalui aplikasi Zoom atau bisa dinikmati lewat link YouTube Salimah atau Facebook Salimah Tulungagung. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini adalah yang pertama rangkaian acara pembuka yaitu tilawah Al-Quran, kemudian sambutan dari Ketua PD Salimah Kabupaten Tulungagung, dan doa. Kemudian yang kedua adalah acara inti, yaitu talkshow di era pandemik, talkshow parenting di era pandemik, yang menghadirkan Ibu Sinta Yudisia Wisudanti. Beliau adalah penulis dan psikolog, ya, yang telah menghadirkan beberapa buah buku, ya. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Baik, ayah bunda sekalian yang kami hormati dan banggakan, mengawali acara pembuka kita, mari kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Juwasri. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wasiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudahinu fayudahinun wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zanim an kana dza malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal khurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnun fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun fa asbahat kasorim fatanadau musbihin anigdu ala harsikum in kuntum sorimin fantolaku wahum yatakhafatun alla yadkhulanna yauma alaikum miskin wa ghadau ala hardin qadirin falamma ra'auha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun qala awsatuhum alam akul lakum laula tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna zalimin fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun qalu ya wailana inna kunna
الطاغين Asa Rabbuna ayyubtilana khairam minha inna ila rabbina raghibun kadzalikal azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga dengan taujih yang telah diperdengarkan, Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Baik, selanjutnya sambutan dari Ketua PD Salimah Kabupaten Tulungagung kepada Ibu Lili Handayani, disilakan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, dan apabila kenikmatan itu kita hitung dengan hitungan kita sebagai manusia, maka kita tidak akan bisa menghitung ya, karena begitu banyaknya kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini PD Salimah Tulungagung untuk kedua kalinya mengadakan acara talkshow dengan Bunda Sinta. Alhamdulillah, dan Bunda Sinta sudah bisa bergabung dengan kita. Jazakillah khair untuk Bunda Sinta. Dan juga untuk panitia PD Salimah Tulungagung dan PC Salimah Tulungagung yang telah berusaha semaksimal mungkin bisa menyelenggarakan acara di malam hari ini. Dan juga peserta yang sudah mendaftar di webinar kita, mudah-mudahan apa saja yang akan kita dapatkan di malam hari ini bisa menambah ilmu, kemanfaatan kita sebagai ayah dan bunda di masa pandemi yang mengharuskan kita bisa all out. Ayah bunda, terselenggaranya acara ini karena kita dapat curhatan dari beberapa bunda-bunda, karena suka tidak suka, senang tidak senang, di masa pandemi ini kita harus mendampingi anak all out. Makanya di situ diperlukan ilmu bagaimana caranya supaya kita bisa lebih cerdas lagi, ya, bisa lebih maksimal lagi untuk mendampingi anak-anak. Karena memang diperlukan ilmu-ilmu ya terkait dengan pendampingan anak. Baik ilmu tentang materi-materi pelajaran, karena anak-anak saat ini juga masih pemerintah mengharuskan untuk daring, ya. Di situ juga banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan dan dikirim lewat daring juga, dan juga tentang ibadah anak-anak harus ada pendampingan khusus. Makanya insya Allah nanti dengan kita mengundang Bunda Sinta yang luar biasa, ya, itu akan memberikan ilmu terbaik untuk kita-kita ya, yang bisa mendampingi anak supaya anak-anak bisa sukses, tidak hanya sukses dunia, tapi anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat, yang akan kita jadikan sebagai amal ibadah kita nanti di saat Allah memanggil kita. Ayah bunda, PD Salimah Tulungagung mengadakan acara ini, ya, mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan, karena memang kondisi yang pada saat kita surok tidak bisa
bertemu. Makanya kami sebagai penanggung jawab acara ini mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah nanti akan kita perbaiki di acara mendatang. Terima kasih. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Lili Handayani. Baik, menutup rangkaian acara pembuka kita kali ini, mari kita berdoa bersama untuk kelancaran dan keberkahan acara kita malam ini. Kepada Ibu Dwi Rahayu Nikmawati, monggo untuk memimpin doa. Silahkan Ibu Dwi Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, terima kasih atas kesempatannya. Marilah ayah bunda sekalian yang saya cintai, kita tundukkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan nanti, sehingga bisa memberikan untuk mendapatkan pemahaman juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan, lancarkan nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ahata bihi ilmuka wa khatta bihi وأحصاه كتابك ورضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما waj'alni minas sholihin. Ya Allah, semoga Engkau berikan tambahan ilmu kepada kami semua, ya Allah. Semoga Engkau berikan rezeki kefahaman kepada kami semua, ya Allah. Dan berikanlah kami orang-orang yang saleh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'. Allahumma inna hadha inqadha lailik wa idbaru naharik wa aswadu du'aik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala muhammadik wa taqad ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahad ala nusrati syari'atik faqasidillahumma rabidataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha
واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustazah Dwi Rahayu. Baik, perlu kami sampaikan juga sebelum acara kita mulai bahwa acara ini juga didukung oleh berbagai pihak sehingga terselenggara dengan baik, yaitu didukung oleh Lembaga Manajemen Infak Cabang Tulungagung, kemudian Klinik Cordova, Jabal Collection, Adnin Collection, Jahe, dan lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Atas semua dukungan yang telah diberikan, kami sampaikan banyak-banyak terima kasih ya. Allah sebagai pemberi balasan yang terbaik. Baik ayah bunda sekalian, tiba saatnya waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu acara inti Talkshow Parenting di era pandemik yang akan disampaikan oleh Ibu Sinta Yudisia Wisudanti dan akan dipandu oleh moderator yaitu Bunda Fitriana. Silakan. Monggo Ibu Fitriana untuk memandu acara talkshow kita kali ini. Ibu Fitri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini? Ibu Sinta, Bunda Sinta, sehat ya? Pada malam hari ini, ya kita akan dalam acara Talkshow Salimah Tulungagung ya. Semoga nanti kita bisa mengambil banyak ilmu yang nanti kita dapatkan oleh Ibu Sinta. Semoga nanti kita bisa juga berinteraksi lebih aktif ya, karena nanti intinya kita ingin langsung kabarohnya ya, dalam bahasa Tulungagung seperti itu. Salam dan salam semoga kita curahkan pada Subhanahu kita Nabi Agung Muhammad SAW. Malam ini ayah bunda kita akan membahas tuntas bagaimana membangun keluarga yang berkarakter di era pandemi. Kita tahu mulai Maret kemarin ya, itu merupakan tantangan yang besar bagi kita yang dimulai dengan misalnya semuanya kembali ke rumah, dari mulai belajar di rumah, bekerja di rumah dan sebagainya. Yang itu kalau kita hitung mulai Maret, April, Mei, Juni, sekarang Juli ya, hampir 5 bulan ya, kita terkurung di rumah dengan berbagai masalah yang ada. Makanya kita nanti akan benar-benar membahas tentang ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri kita yang luar biasa, Bunda Sinta Yudisia ya. Nama beliau Bunda Yudisia, sarjana psikologi, master psikologi dan psikologi juga ini. Beliau lahir di Yogyakarta 18 Februari 1974. Kemudian beliau teralamat di Surabaya, status menikah nih, dengan dikaruniai 4 putra putri. Kemudian beliau adalah seorang penulis, psikolog dan trainer juga. Beliau menulis lebih dari 50 buku fiksi dan non-fiksi dan banyak menorehkan ya prestasi di baik di level nasional maupun internasional. Baik ayah bunda mungkin tidak sabar ya, tidak sabar lagi untuk mendengarkan paparan beliau yang insya Allah nanti akan sangat bermanfaat untuk kita. Monggo Ibu Sinta, saya persilahkan dengan waktu 30 menit untuk memaparkan materi. Silakan. Terima kasih.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali bertemu dengan bunda-bunda dan ayah juga ya, Bunda Fitri ya, yang hari ini ikut hadir dalam acara seminar parenting. Moga-moga acara kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi tersentuh sekali dengan doa yang dibuka oleh Ustazah Dwi nggih di awal. Semoga kita diberikan pemahaman, bukan cuma pemahaman tetapi juga kemampuan untuk melaksanakan ilmu yang kita serap sepanjang hidup kita ini. Amin. Tak lupa salawat dan salam tercurah bagi junjungan kita, guru besar kita, Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, saudaranya, dan para pengikutnya senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Suara saya terdengar nggih Bunda Fitri ya? Nggih, ya insyaallah. Sebelumnya saya mengucapkan matur nuwun sangat kepada PD Salimah Tulungagung, kepada Bunda Lili, dan segenap tim yang sudah bersusah payah menyelenggarakan acara ini. Malam hari ini, biasanya malam minggu begitu ya, Bapak Ibu sekalian, di rumah saja begitu ya, mungkin menghabiskan waktu akhir pekan sama Ananda di rumah. Kalau para ibu mungkin, apalagi yang punya baby atau anak kecil, mungkin jam segini lagi sibuk-sibuknya ngeloni si baby, tapi Masya Allah selama mungkin 30 menit sampai 60 menit ke depan kita sama-sama sharing begitu ya, tentang bagaimana cara-cara efektif kita menghadapi pandemik ini yang sepertinya mungkin belum akan selesai dalam jangka waktu dekat. Saya mungkin bisa nge-share materi sendiri ya Mbak Fitri nggih. Gitu. Mungkin bisa minta tolong diizinkan saya untuk share materi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat dari sisi negatif begitu nggih, maka era pandemik ini memang kayaknya adalah era-era paling sulit dalam kehidupan kita. Oh iya, matur nuwun. Kelihatan nih Bunda? Moga-moga terlihat. Sampun nggih? Lihat nih, Mbak Fitri? Oke, nggih. Ini tadi sudah disampaikan. Hari ini mungkin Ayah Bunda bagi yang bersemangat mengikuti acara PD Salimah dan nanti akan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang paling bagus, saya menyiapkan 3 door prize buat Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran kita begitu nggih. Kalau ada bapak-bapak yang hadir di sini mungkin akan bisa merasakan begitu. Kalau tadi sekilas saya melihat peserta kayaknya masih nama-nama perempuan semua begitu. Ya wallahu alam kalau kemudian pakai akun istrinya ternyata ayahnya datang atau yang hadir 2 orang begitu ya. Tapi ini kebanyakan dirasakan oleh para bunda gitu ya. Jadi banyak sekali beredar di YouTube para bunda yang work from home itu lagi ngetik sebentar, anaknya itu sudah luar biasa gitu ya. Karena memang anak-anak nggak paham kalau ibunya ini di rumah juga bekerja gitu kan ya. Jadi banyak sekali bunda-bunda itu yang merasa stres di era pandemik. Katanya kalau kerja dari rumah itu lebih enak daripada kerja di kantor. Nyatanya enggak nggih. Nanti kita bisa minta testimoni dari Bunda Lili, Bunda Fitri, tadi Bunda siapa lagi yang jadi MC ya, Bunda Nurani gitu ya. Kira-kira di rumah ini tambah seneng, tambah gemuk katanya. Mungkin kalau tambah gemuk iya ya, tapi tambah happy wallahu alam gitu kan ya. Jadi banyak sekali yang stres di era pandemik begitu ya. Ada yang stres karena katanya ibu-ibu ini lebih galak dari ustadz-ustadzah di sekolah, lebih galak dari guru-gurunya gitu ya. Kemudian ada yang stres karena mungkin para bunda ini nggak ada berhentinya bekerja. Kalau biasanya para bunda itu sempat istirahat dari jam 7 sampai jam 5 sore pada saat anaknya sekolah. Sekarang dengan dialihkannya school from home gitu ya, sekolah itu ada di rumah, tambah lagi stresnya luar biasa gitu ya. Nah ini mungkin memang situasi yang kita hadapi bersama-sama bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Tulungagung, bukan hanya di Jawa Timur, tapi di keseluruhan bumi ini. Nah, padahal pada tanggal 15 Mei 2020, PBB atau WHO itu sudah mencanangkan bahwa kita ini akan menjadi generasi di era lockdown itu akan menjadi sebuah new family development.
Jadi sebuah peradaban baru yang lahir dari rumah. Jadi nanti pada akhirnya itu yang namanya bekerja, belanja, bersekolah, itu semuanya berasal dari rumah. Bayangkan ya, bekerja, belanja, bersekolah itu dari rumah. Kalau sekarang yang sudah kayaknya sudah fleksibel itu belanja. Ibu-ibu sudah mahir sekali begitu ya. Bahkan konon kabarnya ibu-ibu sekarang sudah sangat pakar dalam belanja online. Tetapi belum pakar bagaimana dengan cara kita bekerja dan juga bersekolah dari rumah. Maka dari itu kita malam hari ini bertemu sebentar, moga-moga akan meningkatkan kapasitas diri kita. Gimana sih cara kita kemudian bisa membangun sebuah keluarga berkarakter yang katanya gitu ya. New family development ini nanti awalnya adalah dari rumah. Kalau rumah ini tidak menjadi tempat yang nyaman buat kita bersama, maka kita nanti bukan akan melahirkan generasi robbani atau generasi yang tangguh, tetapi akan melahirkan generasi yang rapuh ya. Bukan generasi yang tangguh, tapi malah generasi Maaf, yang Bu Sinta, ngapunten, slide-nya bisa dibuka nggih? Belum dibuka, masih Oh, tampilan. ini belum? Nggih. Ini sudah. Oh, sudah saya ini? Atau mungkin bisa dibantu oleh ini, oleh Coba host? Ini ada salah share screen. So, coba saya stop share dulu ya. Saya stop share dari panitia coba. Mana materinya, mana materinya? Materi sudah saya kirimkan tadi ke Mbak Rani. Coba saya, biasanya bisa Bun. Mungkin apa sinyalnya lagi jelek ya? Sudah. Sudah Bunda, sudah. Insya Allah. Sudah. Ini slide-nya saya ya? Sudah. Oh ya, oke, alhamdulillah. Nah, ini memang kayaknya sinyal ini juga jadi masalah kita bersama begitu ya, kuota dan sinyal ini. Tampilannya orang tua yang menjadi stabilisator dan motivator nggih, Bun? Benar ya? Nah, harapannya sudah Bun, benar, nggih. sudah, oke, sip ya. Jadi tadi sesudah kita diharapkan untuk kemudian rumah itu menghasilkan generasi yang tangguh bukan yang rapuh, maka diharapkan orang tua ini bisa menjadi stabilisator dan motivator buat keluarganya, gitu ya. Jadi kita tidak menjadi orang tua yang mudah mengeluh, orang tua yang kemudian mudah komplain kepada gurunya, ini gimana sih, kemudian gurunya kok nggak bisa diajak kooperatif, nggak bisa diajak kolaborasi dalam didik. Aku ini sudah stres loh di rumah, gitu misalnya para orang tua. Tapi kita justru bisa menjadi orang yang mampu menenangkan, mendamaikan, memberi solusi buat kejadian ini, menyediakan alternatif pembelajaran mungkin ya, buat malah kalau bisa orang tua ini bisa memberikan masukan kepada para guru. Tapi kenyataannya, Bunda sekalian, oh ini juga nih, saya nggak bisa enter nih. Oh iya. Sebentar. Kayaknya mungkin harus dibuka satu-satu begitu nggih. Saya juga nggak bisa share screen. Bentar, Bun. Oke. Moga-moga nih kelihatan ya, Bun? Masih slide yang tadi begitu nggih. Sudah jelas, Bu. Alhamdulillah. Iya ini dia. Oh iya, benar-benar tergantung sinyal. Nah, ternyata kita ini nggak bisa jadi super mom, bunda-bunda sekalian, juga para ayah yang mungkin menyimak ya, karena para ibu nanti akan menjadi tumpuan pada saat era pandemik ini. Dan ini yang ada di kepala para bunda. Kelihatan ya Bun tentang kecemasan bunda ini ya? Nanti saya mungkin minta feedbacknya Mbak Fitri ya, biar mungkin kalau ternyata nggak berjalan slide-nya bisa segera di-handle oleh panitia. Jadi sekarang kecemasan bunda tuh banyak banget. Kalau yang barusan saya baca di Kompas begitu ya, salah satu hal yang cukup mencemaskan begitu ya dari kejadian karena kita harus daring online adalah meningkatnya ternyata akses anak-anak kepada pornografi. Yang dilalah di luar sana itu juga orang-orang itu tahu aja anak-anak itu kita lagi pegang gadget gitu ya, dan kemudian banyak mendapatkan serangan konten pornografi gitu ya. Ini salah satu yang kita cemaskan. Tapi oke lah, gimana nanti? Kita akan hadapi ini bersama-sama gitu kan ya. Ada banyak yang namanya kecemasan bunda yang itu berasal dari namanya irrational belief, atau kemudian orang-orang tuh berpikir, ini aku bakalan di PHK, hutangku banyak, kredit macet, kemudian siapa besok yang meninggal karena kabarnya Jawa Timur merah, belum lagi nanti Tulungagung entah merah, kuning, hijau, begitu kan ya. Siapa yang kena COVID gitu ya. Kemudian anakku ini pegang gadget ini, dia main game, atau kemudian dia lihat pornografi, apa dia mungkin lihat webtoon, gitu kan ya. Apa dia nonton K-pop, atau dia ngedownload apa dia ngerjain, itu kepala kita sudah penuh berisi dengan berbagai macam kecemasan. Nah,
Maka hari ini kita akan mencoba melawan semua pemikiran-pemikiran yang jelek tersebut dengan apa? Tadi betul sekali dengan apa yang disebutkan oleh Bunda MC, Bunda Nurani, kemudian Bunda Lili, Bunda Fitri, bahwa kita akan belajar gitu hari ini. Sebentar saja belajar kita, moga-moga sesudah itu kita harus bisa mengaplikasikannya. Nah, ada sekitar 6 hal Bunda yang saya sarikan tentang prinsip-prinsip parenting di era pandemik gitu ya. Yang ini harus kita, jadi bersyukurlah Bunda dan Ayah sekalian, karena ini pandemik ini dihadapi oleh semua orang di seluruh dunia. Banyak orang itu sangat peduli, salah satunya terhadap edukasi begitu ya. Maka kemudian banyak sekali penelitian yang hampir tiap minggu itu diteliti oleh para peneliti dan kemudian diupload, dibagikan gitu ya. Nah, ini saya sarikan gitu, ada 6 hal. Yang pertama adalah Bunda, memang kita ini selama ini mungkin kalau sudah ada para bunda yang hadir di sini dan para ayah yang sudah guru, alhamdulillah. Tetapi andai kata para bunda dan ayah ini ternyata bukan seorang guru, begitu ya. Dan kita ini belum punya skill sebagai seorang guru, maka sebetulnya kita ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan, gitu kan ya. Nanti akan saya bagi semua link-link yang kemudian bisa diakses, bisa dibuka, ada yang gratis, ada yang berbayar, gitu ya, tentang banyak sekali materi pembelajaran. Yang penting adalah kolaborasi dengan banyak orang, gitu ya. Misalnya kolaborasi dengan sebanyak-banyaknya pihak, begitu ya. Misalnya bisa aja kita ini sebagai orang tua nggak punya skill sebagai guru, tapi kita punya komunitas, gitu kan ya, orang tua murid. Nah itu kita tanya sama mereka, gimana sih anakku ini? Sebetulnya kalau kita sekali nge-zoom ini habis berapa MB, habis berapa giga, gitu kan ya. Itu kan bisa di-share dengan sesama orang tua. Kemudian anak Anda itu buka akses link apa aja sih anakku biar ikutan belajar, itu bisa kita berkolaborasi. Karena mustahil kita itu kemudian memindahkan semua pembelajaran dari sekolah itu ke rumah, gitu ya. Maka kemudian kita harus berkolaborasi. Yang kedua, ayah dan bunda sekalian, gitu ya. Betul tadi kata Bunda Fitri. Kita sudah memulai pandemik ini sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, sudah 5 bulan. Konon kabarnya menurut Pak Nadiem Makarim sekolah sampai akhir Desember 2020. Tapi bisa lebih panjang gitu ya. Kita stres lagi begitu ya. Ayo kita lawan begitu ya. Bagaimanapun ya namanya fase, kita bicara sebagai orang tua di sini ya. Kita nggak bicara sebagai pemangku kebijakan yang lain. Kita nggak bicara sebagai seorang gubernur atau sebagai wali kota, enggak. Kita sebagai parenting. Maka yang kedua adalah fase ini pasti ada masanya. Fase ini pasti akan berlalu. Jadi kalau kita sebut masa pandemik ini masa kritis, maka sesungguhnya setiap orang tua, setiap keluarga itu punya masa kritis masing-masing. Kalau nggak karena pandemik, kita pasti punya masa kritis yang lain. Salah satunya adalah masa kritis remaja. Jadi kalau kita punya anak SMP, SMA itu masa kritis. Dan itu 6 tahun kita masa kritis. Gitu ya. Tapi pasti akan berlalu. Yang penting apa? Yang penting adalah kita punya cara-cara tepat untuk mendampinginya. Dan itu yang akan kita bahas sekarang. Yang ketiga adalah perbanyak kebersamaan. Nanti juga akan saya tampilkan slide-nya. Kemudian yang keempat, orang tua di rumah harus bisa membagi waktu. Bagaimana cara antara bekerja, mengajar anak, dan juga me time. Me time ini adalah waktu buat kita sendiri, bun, ayah, gitu ya. Kenapa? Karena nanti rumah ini jadi pusat pembelajaran kita, pusat pekerjaan kita, pusat sekolah kita. Kalau kita nggak bisa menyisihkan waktu buat diri kita sendiri, gitu ya, nanti kita stres. Dan orang itu kalau stres, ujung-ujungnya yang pertama kali ditindas adalah orang yang paling lemah. Kalau orang yang paling lemah adalah istrinya, dia nindas istrinya. Kalau orang yang paling lemah adalah anaknya, ya dia akan menindas anaknya. Gitu ya. Maka kemudian jangan sampai kita stres, karena kalau kita stres itu nanti dampaknya adalah ke orang yang di luar kita. Yang kelima adalah jangan perfeksionis, Bunda, begitu ya. Ini sudah banyak banget diteliti. Kebanyakan para bunda itu berpikir kalau kemudian rumahnya harus bersih. Padahal ingat, begitu ya. Sekarang rumah kita itu ya jadi toko, ya jadi sekolah, ya jadi kantor. Mungkin malah tempat jadi arena bermain. Jadi hilangkan pemikiran bahwa rumah kita itu harus bersih, nggak akan pernah, gitu kan ya. Yang keenam adalah bekerja sama dan cari coworker. Bekerja sama dengan suami itu penting. Bekerja sama dengan ayahnya anak-anak penting. Bekerja sama dengan anak sulung itu penting. Bekerja sama dengan anak pertama, kedua penting. Bekerja sama dengan kakek neneknya penting. Bekerja sama dengan tetangga itu penting. Jadi kita harus sebanyak mungkin cari coworker, gitu ya. Dan Bunda, Ayah, karena tadi kita membahas tentang karakter, Bunda Fitri nanti saya dicolek ya kalau sudah 30 menit ya, karena emak-emak ini biasa ngomel begitu ya, jadi nggak akan kehabisan kata-kata. Salah satu yang penting Bunda, yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita di era pandemik ini adalah tentang dua hal. Yang pertama adalah konsep diri, yang kedua adalah cara pengaturan diri atau self-regulation gitu ya.
konsep self-concept dan self-regulation. Ini pentingnya buat apa, Bun? Nah, ini kita agak-agak ngeri-ngeri sedep ya, Bun ya, gitu ya. Ini sudah banyak dikembangkan di dunia di luar sana. Salah satu yang meneliti adalah National Geographic ya. Jadi bahwa sekarang adalah masa-masa kritis dalam sejarah umat manusia. Mungkin kita akan dihadapkan dengan sakit, mungkin kita akan dihadapkan dengan kemiskinan, mungkin kita akan dihadapkan dengan bahkan hal yang paling puncak dari kehidupan manusia adalah kematian, gitu kan ya. Dan salah satu yang harus kita bekali konsep diri kepada anak-anak kita. Bagaimana mereka memandang hidup, memandang kematian, itu sekarang penting sekali. Maka nanti gitu ya, salah satu buku yang akan saya hadiahkan kepada Bunda atau Ayah gitu ya, itu adalah Mendidik Anak dengan Cinta. Ini adalah salah satu buku yang saya tulis tentang bagaimana diskusi-diskusi saya dengan keluarga dan juga dengan murid-murid saya terkait misalnya tentang Al-Quran, tentang kemudian hidup dan mati gitu kan ya. Dan itu harus kita sampaikan kepada anak-anak supaya mereka nggak kaget. Waduh Bun, kalau membahas tentang kematian kayaknya anak saya belum siap. Kalau membahas tentang dunia alam barzah kayaknya anak saya gimana begitu ya. Nggak apa-apa Bun, ada banyak cara. Ini saya perlihatkan satu contoh film. Ini film yang saya tonton berkali-kali dengan anak-anak saya, dengan keluarga saya, judulnya Koko. Film ini memang basicnya bukan tentang keluarga muslim, tapi bagaimana Disney ini menggambarkan tentang dunia pasca kematian itu dengan bagus dan imajinatif. Sesuai dengan karakternya anak-anak bahwa berimajinasi. Kalau kita kemudian mengajarkan ini ternyata dunia pasca kematian itu seperti ini. Orang itu akan hidup mewah kalau dia itu ternyata banyak berbuat baik, dia akan hidup sengsara gitu ya. Seperti Ernest de la Cruz gitu ya. Itu kalau dia kemudian jahat sama orang. Jadi kita bisa tampilkan seperti itu. Jadi konsep diri, kita adalah seorang muslim, kita adalah hamba Allah, kita percaya pada takdir dan seterusnya Bun. Itu bisa nanti akan kita bahas juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah regulasi diri. Bagaimana kita mengatur. Nah ini karena waktu saya cuma sebentar ya Bun, 30 menit harapannya bisa lebih banyak tanya jawab gitu ya. Ada hal penting Bunda yang namanya, ini dia, namanya marker. Ini saya belum sempat nulis di Facebook, tapi saya baca beberapa jurnal dan penelitian yang bagus banget terkait tentang marker di era pandemi. Apa marker itu adalah penanda gitu ya. Banyak orang yang kemudian kehilangan kemampuan daya pikirnya di era pandemik ini. Jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Ditandai dengan kemudian kemunduran mereka itu nggak mudah mengingat sesuatu dan akhirnya kognitif mereka itu menurun. Kehilangan marker. Marker itu apa? Penanda. Coba Bunda dan Ayah wah nge-zoom iki ra ono sing ngerti aku mambu wis satu sepora gitu kan ya. Sudah mandi apa belum gitu ya. Itu jangan, karena itu marker. Kita tetap mandi, kita tetap berdandan cantik, tetap pakai wewangian, walaupun nggak ada orang yang dengar. Karena itu marker buat diri kita. Itu menandai bahwa sepanjang Senin sampai Jumat nanti kita adalah hari bekerja. Sabtu Minggu adalah hari bersenang-senang. Anak-anak kita pun harus kita ajarin seperti itu. Marker, kenapa? Nah, walaupun kamu nge-zoom, video jangan dimatikan. Walaupun kamu nge-zoom, kamu tetap mandi, tetap dandan, tetap pakai dasi. Kalau ini ternyata adalah hari Senin, tetap pakai topi kalau itu upacara. Itu adalah marker. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa itu adalah perkara sepele. Oh, nggak apa-apa, udah di rumah ini sudah tiduran aja. Tidak, itu namanya marker. Jadi regulasi terhadap tugas sekolah gitu ya. Kemudian penguatan karakter di era pandemik. Jangan lupa misalnya kita buat family goals. Bulan ini mau ngapain? Gitu ya. Bulan ini mau rajin baca Al-Quran atau bulan ini kita tetapkan sebagai bulan membaca buat anak-anak gitu ya. Kemudian atau bulan olahraga gitu ya, karena banyak sekali sekarang alhamdulillah salah satunya era pandemi ini buat orang banyak keluarga yang kemudian aware dengan olahraga gitu ya. Kemudian ini salah satu trik juga kalau anak-anak itu bosan disuruh-suruh, kasih mereka tanggung jawab. Ayo Mas gitu ya, tolong bikinkan jadwal gitu kan ya. Ini jam berapa Umi harus olahraga, jam berapa Umi harus masak, jam berapa Umi harus bekerja, Abi juga jam berapa, Ayah, Bunda jam berapa. Itu anak-anak pasti akan senang. Nah, pandemik ini Bunda, Ayah, begitu ya. Oke lah, mungkin kita akan dikepung banyak permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan ekonomi. Tetapi betapa banyaknya orang-orang yang Masya Allah luar biasa. Maha besar Allah, gitu ya. Allah itu tidak meninggalkan hambanya. Ternyata banyak sekali geliat-geliat masyarakat kecil, masyarakat bawah itu yang semakin produktif bersama keluarganya di era pandemik. Saya pernah ngisi acara parenting di sebuah lewat Zoom dari sebuah kota kecil. Itu ada seorang ayah yang mengaku begini, Bunda Sinta,
anak saya itu, saya lupa bertanya, tapi yang pasti anaknya belum kuliah, berarti usianya masih SMP atau SMA. Itu dia jualan online, penghasilannya udah lebih besar daripada ayahnya. Sekarang betapa banyak anak muda itu yang jualan online, dan itu sukses mereka, gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah kreativitas Bunda. Bagi Bunda yang punya anak di rumah, itu ada banyak sekali di YouTube, di Google itu kita bisa mengakses. Nanti juga saya kasih linknya, saya punya banyak link tentang bagaimana kita buat pembelajaran menarik di rumah, begitu ya. Ini misalnya beberapa, namanya bikin dari kardus itu. Kalau Bunda yang punya anak-anak cewek masih kecil-kecil yang suka boneka Barbie, itu buatlah rumah dari kardus gitu ya. Kalau yang punya anak laki-laki itu bisa buat pesawat-pesawatan. Banyak yang bisa kita lakukan gitu ya. Bikin tenda-tendaan di rumah ini kreativitas salah satunya. Kemudian kata kunci yang kedua, ayah dan bunda gitu ya, adalah kebersamaan. Apapun itu begitu ya. Saya senang sekali kalau dalam acara malam hari ini ada ayah-ayah yang bergabung. Ini para bapak biasanya memang sensitivitasnya kurang ya, maka para ibu yang harus narik. Misalnya ayah ini lebih suka baca buku di kamar, lebih suka baca maksurat, lebih suka sholat sunnah di luar kamar, ajak keluar. Ayah, ini kan sudah masanya WFH, work from home. Kalau bisa kelihatan dong ayah itu ngaji, kelihatan maksurat, bukan kemudian dalam rangka kita menghilangkan riya. Tapi ini konsepnya kebersamaan supaya anak-anak tahu. Bahkan gitu ya, bahkan kalau Komite Pendidikan Eropa itu mengatakan kita sekarang nggak bisa meninggalkan gadget, tetapi kemudian kita harus bisa mengantisipasi kerusakan gadget itu. Salah satunya gimana? Kalau semuanya lagi pada pegang gadget, anak SMP, SMA mau dia ngerjain tugas, mau dia ngegame, yang SD juga mau dia ngegame, mau dia dengerin musik, yang ayahnya juga, ibunya juga rapat, sebisa mungkin dalam satu ruangan. Setidaknya, walaupun semuanya pada pegang gadget sendiri-sendiri, dengan adanya dalam satu ruangan itu akan koordinasi dan ikatan fisik yang bisa terbentuk. Gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah kebersamaan. Ada banyak di sini begitu ya, saya cepetin aja. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dengan bersama-sama. Misalnya tentang bercerita tentang apa isi Al-Quran, kemudian nonton film. Ini tempo hari sudah saya posting di Facebook saya, silakan dilihat. Tapi ada juga orang yang japri kepada saya, begitu yang nanya, Bunda Sinta, apa sih film-film yang bisa kita tonton bersama keluarga? Nanti bisa saya share lagi. Bisa lihat di Facebook. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah beberapa film ini. Kalau punya anak kecil, ini baru saja tadi pagi saya tonton. Ini sudah kali keberapa saya nonton film ini. Bagi orang tua yang sedang hamil, ibu yang sedang hamil, bagi yang punya anak kecil, bagi yang punya keluarga yang sibling rivalry-nya tajam, artinya kakaknya cemburu banget sama adiknya dan terjadi perselisihan, film ini bagus banget buat ditonton. Judulnya Mirai no Mirai. Apalagi kalau anak kita suka Jepang. Ini bakalan film yang sangat menghibur, lucu tapi bikin kita nangis gitu ya. Ini film remaja begitu ya. Kemudian membaca buku bersama, menanam hidroponik, membuat origami, menata ulang rumah gitu ya, atau kamar, melukis bersama, dan jangan lupa banyak-banyak berdiskusi dengan anak-anak. Kenapa? Nanti moga-moga ini akan muncul ya dalam diskusi kita. Biasanya muncul tuh Bu Sinta, gimana nih kalau anak saya introvert, kalau anak saya ekstrovert, gimana cara saya berdiskusi? Kalau anak saya bilang dia nggak punya keinginan apa-apa, dia bingung harus ngapain di era pandemi ini, saya harus gimana? Nah, itu moga-moga muncul dalam diskusi kita. Nah, itu saja Bunda Fitri, moga-moga bermanfaat buat pengantar malam hari ini. Semoga yang sedikit ini membuat kita bersemangat untuk banyak belajar ya ayah dan bunda sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan waktu kepada MC. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pengantarnya, luar biasa Ibu. Ini ada yang tanya Ibu, langsung aja nih. Saya bacakan. Mau tanya, saya dan suami adalah sama-sama bekerja. Kebetulan pekerjaannya sama-sama berhubungan dengan pandemi COVID ini. Waktu kami sangat tersita oleh problem pandemi ini. Kadang, tengah malam pun kami harus bekerja. Akhirnya anak-anak jadi terlantar. Kadang pagi hingga siang bersama TV, kegiatan daring anak sekolah juga tidak bisa mengikuti. Mohon bantuan solusi karena keluarga dan kerabat juga jauh, tidak ada PRT. Mohon doa dan solusi dari Ibu. Mohon Ibu dikasih pencerahan dari di sini namanya Aulia Rahmawati. Mohon.
Halo, Ibu Siva, dengan sakit nggih. Suaranya enggak masuk nggih. Iya, sekedar. Bu Narmi, Iya. nggih, Maturnuun sangat Bunda Aulia tadi atas pertanyaannya. Ini pertanyaan buat saya pribadi dan juga buat kita semua ya Ayah dan Bunda. Jadi tadi konsep yang kelima dari sebetulnya bukan hanya era parenting di era pandemik, tapi prinsip parenting kita adalah jangan jadi orang yang perfeksionis begitu ya. Jangan jadi orang yang perfeksionis. Jadi misalnya pasti akan ada yang luput dan itulah fungsinya kita berdoa begitu ya, memohon kesempurnaan dari Allah. Misalnya kalau Bunda Aulia ini punya anak 3 begitu kan ya, kita tadi ingat yang keenam adalah konsepnya adalah coworker, cari siapa yang bisa dijadikan teman, partner nih. Kalau suami nggak bisa berarti mungkin anak-anak kita sendiri begitu ya. Kalau nggak ada mungkin kita bisa kontak tetangga atau kemudian sahabat lain gitu ya, via yang akan kita minta untuk kemudian mengkoordinasikan dengan anak-anak, berkoordinasi dengan anak-anak. Misalnya kita minta anak-anak untuk kemudian, nak tolong ayah ibu sudah buat jadwal. Nanti kan ayah ibu ini sama-sama berjuang di garda terdepan gitu kan ya. Jam 7 tolong bangun gitu ya. Jam 7 bangun. Jam 5 bangun salat subuh. Jam 5 udah telat ya. Jam 4 ya bangun salat subuh berjamaah. Kemudian jam segini mandi, jam segini makan dan seterusnya gitu ya. Sampai kita buat jadwal itu dari jam 4 pagi katakanlah sampai nanti kita pulang, misalnya kita pulangnya Isya gitu ya. Dari situ Bun gitu ya, ingat konsep yang kelima, jangan jadi orang yang perfeksionis. Ketika kita sendiri harus punya, walaupun itu tidak kita sampaikan pada anak-anak ya, mungkin kita berdiskusi sama suami gitu ya. Mas, kira-kira apa nih gitu ya, yang kita jadikan prinsip keluarga kita. Misalnya, yang penting sholatnya tepat waktu, Mi. Yang penting Dek, Ma, gitu. Yang penting sholatnya tepat waktu. Oke, itu kita jadikan patokan di tengah keluarga. Walaupun kita sudah buat schedule gitu ya, lengkap dari jam 4 pagi sampai jam 4 sore, lengkap banget per menitnya, per 10 menit, per 30 menit itu lengkap. Kemudian nanti kita cek ulang. Dan ternyata yang baru dipenuhi adalah kemampuan untuk sholat begitu ya. Jangan sampai karena tadi prinsip kita kan sudah kita sholatnya dulu nih. Yang dia belum mandi, yang dia kemudian makan masih berantakan, cucian baju masih dari kemarin belum dicuci, misalnya kayak gitu ya. Apalagi setrikaan gitu kan ya. Cucian piring juga sampai bau, sampai berulet gitu ya misalnya. Itu kita coba hargai bahwa ingat, ingat. Bunda Fitri ketawa karena mirip dengan saya kali ya. Ingat tadi fase, ingat prinsip yang kedua fase. Ini fasenya anak-anak gitu kan ya. Mereka sedang belajar. Jadi mereka nggak akan bisa langsung perfeksionis sempurna gitu kan ya. Dan Masya Allah ayah bunda, betapa maha Allah maha mengatur. Dibuatlah begitu ya. Era pandemik ini untuk kemudian orang tua tuh ternyata punya waktu banyak untuk kemudian melihat anaknya, oh ternyata anakku ini seperti ini. Gitu kan ya. Dengan segala kekurangan kita. Jadi jangan perfeksionis, cari coworker, kemudian yang ke apa ya tadi ya, saya lupa prinsip yang kedua tadi ya. Pokoknya jangan jadi perfeksionis, kemudian coworker cari gitu ya. Dan Bunda tetapkan prinsipnya apa. Gitu. Nah, ada beberapa trik lagi Bunda, begitu ya, ayah dan Bunda. Ini saya dapati dari ketika saya membaca beberapa buku biografi. Jadi jangan sampai termasuk di film Mirai no Mirai. Ingat itu film yang bagus untuk kita tonton bersama keluarga. Download itu gratis di YouTube gitu kan ya. Dan film ini mendapatkan penghargaan nominasi Oscar di tahun 2 tahun yang lalu begitu ya. Kita bisa mengungkapkan cinta kepada anak-anak walaupun kita tidak hadir. Begitu kan ya. Dulu begitu ya, Margaret Thatcher itu kakak adik adalah Margaret Thatcher adalah salah satu perdana menteri perempuan di Inggris begitu ya. Itu adalah orang yang sangat pintar. Ayahnya hanya pembuat sepatu. Dan ayahnya itu sangat sibuk dengan pekerjaannya karena pekerja keras dan nggak sempat untuk kemudian ngobrol dengan anaknya. Anaknya juga sangat pintar. Maka salah satu yang dibuat oleh ayah dari Margaret Thatcher adalah menulis surat. Dan surat ini suka dimasukkan ke dalam tasnya Margaret Thatcher. Gitu ya. Ini menjadi sebuah bonding. Persis di film Mirai no Mirai tadi adalah si anak itu suka banget nulis sebuah surat itu dan dimasukkan ke sepatu anaknya. Sepatu ibunya. Nanti ibunya kemudian baca pas ibunya itu lagi di kantor atau di mana. Gitu ya. Jadi bonding itu harus dibangun.
Sekarang kan mungkin sudah nggak musimnya surat, walaupun kalau Bapak Ibu mau tetap romantis dengan anak bisa tetap surat. Misalnya kita bisa meninggalkan voice note pada anak-anak atau video gitu kan ya. Nak, mohon maaf, Mama hari ini harus bekerja, Mama ini jadi perawat, Mama jadi dokter, tidak bisa mendampingi kamu. Titip adik-adik ya, Mama bangga sama kamu, Mama percaya sama kamu, gitu ya. Doa Mama untuk kamu, kita bacakan doa Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, gitu kan. Udah kita sebutkan doa-doa yang baik, gitu kan. Nanti ketika pertama kali ketemu sama anaknya, nah kalau bisa mama itu yang pertama kali absen ya. Begitu buka pintu gitu ya, absen langsung. Ini mana semuanya? Nah, kalau Bapak Ibu nanti nonton film Mirai no Mirai, Bapak Ibu akan tahu apa yang ada di kepalanya anak-anak, gitu ya. Ternyata saya juga baru tahu kenapa anak kecil itu suka berantakan gara-gara saya nonton film Mirai no Mirai. Kayaknya anak saya sudah besar-besar, jadi saya mikir nanti, oh nanti saya kalau jadi nenek, saya akan paham kenapa cucu saya suka memberantakan rumah, begitu kan ya. Nah, jadi begitu Bun. Moga-moga tips ini sukses ya buat kita semua. Jadi yang pertama, jangan lupa untuk tadi coworker, kemudian jangan jadi perfeksionis, kemudian buat jadwal banyak berdoa begitu. Oh ya, yang kedua adalah bonding dengan anak-anak. Dengan cara mengirim surat, membuat voice note, membuat video pendek dan tinggalkan itu di HP mereka atau kemudian di samping tempat tidur. Moga-moga bermanfaat ya Bunda Aulia. Terima kasih. Monggo yang pengen bercurah hati, bercurhat kepada kita semua atau mungkin ada pertanyaan, bisa dibuka unmute-nya dari para ibu atau para bapak, para bunda, dan para ayah. Silakan dibuka unmute-nya yang pengen dibuka videonya sama unmute-nya. Baik, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan lagi, Bunda Sinta. Bunda Sinta, iya, dengar Bunda, ya. Saya sambil mengcopy pertanyaan. Oke, saya ambil pertanyaan yang kedua nggih, tentang bagaimana. Jadi Bunda, tentang bagaimana menjadi motivator dan stabilisator buat anak-anak, begitu kan ya. Kebetulan saya ini menjadi psikolog dan konselor buat adik-adik remaja, begitu ya. Jadi bagaimana cara saya memotivasi mereka adalah apa yang saya ambil dari salah satu kitab Tarbiyatul Aulad karya Dr. Muhammad Nasi Ulwan, Abdullah Nasi Ulwan, gitu ya. Yang mengatakan bahwa salah satu cara kita mendidik anak-anak adalah dengan banyak membacakan kisah-kisah, bercerita kisah-kisah epik, gitu kan ya. Kisah-kisah epik. Jadi misalnya kalau Bunda lihat di belakang rak buku ini adalah kisah-kisah biografi mulai dari kisah tokoh-tokoh Muslim maupun non Muslim gitu ya. Dan itu bisa menjadikan motivator buat anak-anak kita, gitu kan ya. Kalau mungkin, aku nggak sempat baca buku biografi, kata Dr. Abdullah Nasi Ulwan itu mengatakan bahwa kita bisa menceritakan kisah epik kita sendiri. Saya yakin para bunda dan ayah ini adalah orang-orang yang dulunya sempat susah gitu ya. Dan kita semua ini adalah generasi susah gitu kan ya. Kita adalah generasi yang mungkin boro-boro punya laptop gitu ya, boro-boro punya komputer. Kita tuh masih harus mencatat dan kita kemudian fotokopi aja mungkin juga sangat susah gitu ya karena nggak punya duit buat fotokopi. Kisah epik kita itu bisa kita ceritakan kepada anak-anak dan itu akan menjadi motivasi yang luar biasa buat anak-anak. Kalau saya tadi menangkapnya pertanyaan dari Bunda siapa tadi ya, itu adalah tentang bagaimana kita menjadi Bunda Sumiati, tentang bagaimana kita menjadi orang tua yang memiliki putra putri lebih dari satu. Bercerita tentang kisah-kisah keberhasilan orang-orang, gitu kan ya. Misalnya kalau saya suka menceritakan pada anak-anak adalah kisahnya Khairul Tanjung. Kalau dia kemudian nggak miskin, dia nggak akan jadi seorang pengusaha seperti sekarang. Nah, kita bisa menceritakan juga lewat film-film.
salah satu film yang tadi saya share adalah film The Billionaire, itu adalah film Thailand. Anak-anak pasti suka, apalagi anak-anak remaja pasti suka beli makanannya, dan ternyata itu adalah seorang pengusaha Thailand yang umur 19 tahun itu sudah punya penghasilan setahun ya. Omsetnya itu sampai sekian ratus M. Jualan nori begitu ya. Itu film yang bagus kalau kita tonton buat sama anak-anak. Oh, ternyata susah banget jadi pengusaha. Anak-anak sekarang itu kan kadang-kadang berpikir wah pengen jadi YouTuber biar duitnya banyak gitu kan ya. Padahal ternyata menjadi pengusaha kalau kita nonton The Billionaire itu susah banget. Nah, jadi cara kita kemudian memberikan motivasi kepada anak-anak adalah dengan banyak berdiskusi, bukan memberi nasihat ya ayah bunda sekalian. Memberi nasihat itu beda dengan berdiskusi. Memberi nasihat itu cukup 1-2 kalimat saja begitu ya, tetapi lebih banyak berdiskusi kepada anak-anak. Dan salah satu yang kemudian kita ceritakan adalah kisah-kisah herois, kisah-kisah kepahlawan, kisah-kisah orang-orang sukses, baik di masa dulu ataupun masa sekarang. Dan zaman sekarang tuh banyak sekali kisah orang sukses yang bisa ditemukan. Moga-moga dengan seperti itu anak-anak kita akan jadi bersemangat. Gitu untuk kemudian ini ya. Untuk misalnya ya, kalau anak kita suka Korea, kebetulan sebagian anak saya tuh suka Korea, sebagian suka Jepang. Kita coba dekati aja tuh. Kamu kan tahu anggota K-pop itu berapa lama dia sampai debut, berapa lama dia masuk lolos audisi, kemudian berapa lama mereka berlatih sampai kemudian mereka menelurkan album pertama mereka. Itu rata-rata di atas 5 tahun, nak, 10 tahun. Kamu kalau memang suka K-pop itu jangan cuma nonton apa MV-nya, jangan cuma nonton comeback-nya mereka gitu ya, tapi coba kemudian kamu lihat gimana sih cara mereka kemudian berlatih dan belajar. Anak-anak sekarang itu rata-rata masuk kalau dengan cara seperti itu. Iya ya. Itu anggota K-pop, BTS itu ya, kemudian itu sejak mereka masih 13 tahun itu sudah masuk ke dorm, sudah dilatih gitu ya. Nah, apalagi kemudian aku juga harus seperti itu. Nah, misalnya begitu ya Bunda Sumiati, moga-moga bermanfaat. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Bunda Sinta atas pencerahannya. Mungkin dari peserta atau ayah bunda yang ingin interaktif langsung bisa dibuka unmute-nya. Monggo. Monggo sekali lagi. Adakah yang monggo bisa dibuka? Monggo silakan yang mau bertanya, silakan. Dibuka unmute-nya silakan. Baik, sambil nunggu peserta Mbak Kile ini ada yang ya. Ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan menarik nih. Ada pertanyaan. Gitu. Oh ya. Oke. Ya. Dengan pilih aja. Oke, gitu. Mbak Nis, tolong ambilkan How to Train Your Dragon, Mbak Nis. Ini saya lagi minta tolong Asen untuk mengambilkan salah satu buku, gitu ya. Gitu ya. Tadi ada pertanyaan menarik dari Bunda Retno tentang gimana nih, saya kan cuma ibu rumah tangga. Gimana dong saya hanya berkutat dengan ini, gimana dong saya berkutat dengan pekerjaan rumah tangga, nanti intelektualitas saya ini. Gitu. Bunda, kebetulan kalau, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh misalnya, gimana kemarin saya membuat pelatihan batch pertama, ibu-ibu menulis gitu kan ya, Bunda menulis. Kenapa? Karena menulis itu pasti berkaitan dengan membaca, dan menulis dan membaca itu pasti akan buat orang itu lebih cerdas dan pintar, termasuk para ibu. Bunda Retno, saya punya satu contoh. Ini menarik sekali pertanyaan dari Bunda Retno. Saya punya teman seorang buruh pabrik gitu ya, buruh pabrik. Tapi gegara dia itu suka baca. Gegara dia itu mungkin sebagai seorang buruh mungkin sering tidak mendapatkan perlakuan yang layak dari organisasi dia, dari atasan dia. Dia tuh sering baca, kemudian salah satunya terkait tentang undang-undang gitu kan, undang-undang perburuan gitu kan ya. Dan akhirnya dia tuh coba-coba menulis. Akhirnya dia itu menjadi seorang buruh yang suka menulis, dan tulisan-tulisan dia tidak menulis fiksi loh, tapi dia menulis opini tentang bagaimana kemudian seorang buruh itu seharusnya diperlakukan, bagaimana kemudian seorang buruh itu seharusnya mendapatkan keadilan. Itu tulisan dia pernah dimuat berkali-kali di koran nasional yang terkenal, gitu kan ya. Karena padahal dia hanya seorang buruh, gitu ya. Dan pernah dia cerita, saya pernah ada satu kasus ketika sedang ada demo buruh besar-besaran, itu saya yang dikontak oleh koran tersebut untuk kemudian diminta menuliskan versi dari seorang buruh, gitu ya.
Jadi sesungguhnya para bunda sekalian itu bisa tetap mengupgrade dirinya dengan banyak membaca. Dan banyak sekali begitu ya bahan bacaan yang bisa kita akses. Salah satunya misalnya bunda bisa membeli koran bekas, kalau mungkin langganan koran dirasa mungkin cukup mahal, beli majalah bekas, atau kemudian mengakses banyak berita-berita di internet, berita-berita yang positif. Gitu ya Bun ya. Moga-moga Bunda Retno bisa ini. Amin, semoga bisa mencerahkan kepada ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya ini ada di chat Ibu. Iya. Yang ini aja. Bagaimana dari tujuan ya, bagaimana memotivasi anak agar tetap semangat dalam belajar itu selama di rumah, karena ketika di rumah tidak bersama dengan teman-temannya seperti ketika di sekolah ini. Monggo. Iya, terima kasih Bunda Juasri. Bagaimana memotivasi anak agar tetap semangat dalam belajar selama belajarnya di rumah? Karena ketika di rumah tidak bersama teman-teman seperti ketika di sekolah. Nah ini memang situasi yang ini ya, situasi yang dilematis buat kita. Karena kalau tipologinya anaknya ekstrovert, jadi anaknya itu seneng gitu ya dengan kegiatan di luar, senang ketemu teman, senang ketemu orang, itu memang dia bosen banget, di rumah tuh dia bosen banget gitu ya. Beda dengan anak introvert begitu kan ya. Jadi dia mungkin kalau anak introvert, walaupun tidak tentu anak introvert itu suka di rumah, tidak gitu ya. Tapi ini saya mencontohkan sebagian contoh saja begitu ya. Apa kemudian Bun yang bisa ini? Nah, berdasarkan tadi ya Bun, penelitian yang terbaru terkait marker gitu ya. Maka orang-orang yang tipologi seperti anaknya Bunda itu adalah tipologi anak-anak yang kemungkinan dia adalah orang yang selain ekstrovert, salah satu ciri khas kepribadian yang kemudian bersinggungan dengan orang ekstrovert itu adalah kepribadian openness to experience. Dia suka banget dengan pengalaman-pengalaman baru. Jadi kalau dia itu nggak ketemu teman, para bunda itu, nah inilah Masya Allah ya di era pandemik ini Allah kemudian memancing para bunda ini, ayo gimana kreativitas kamu gitu kan ya, ayo gimana kreativitas Anda gitu kan ya. Nah itu bisa kita banyak lihat Bun di internet atau kemudian di Google atau nanya ke sana kemari tentang banyak sekali kreativitas baru misalnya gitu ya. Ada yang menanam mungkin, ada yang kemudian bercocok tanam, ada yang kemudian memelihara hewan gitu kan ya. Mau dia kucing, kelinci, burung, ikan itu bisa kita pelihara. Kalau dia anaknya cowok, kemudian dia mengerjakan pekerjaan, misalnya dia kemudian di rumah mungkin dia kita ajarkan untuk kemudian banyak bela diri kalau dengan ayahnya gitu kan ya. Maka kemudian itu adalah kita membantu dia untuk menemukan hal-hal baru. Kalau dia cewek mungkin kita bisa ajarkan dia untuk kemudian cooking itu juga ada macam-macam ternyata Bun di kalau saya lihat di YouTube gitu ya. Nanti saya juga akan share kepada Bunda Rani gitu ya yang mengontak saya tempo hari tentang link-link YouTube saya begitu ya, tentang bagaimana kemudian ada art cooking, memasak itu ada artnya begitu kan ya, ada ini ya, ada sentuhan-sentuhan garnishnya gitu. Jadi kalau dia nggak ketemu teman, kita coba bantu dia untuk menemukan banyak aktivitas baru dan itu bisa kita searching di era sekarang dengan kemudian kalau bisa Bun malah kemudian segala barang yang ada di rumah begitu ya, itu kemudian kita keluarkan untuk kemudian membuat perkakas-perkakas baru gitu ya. Moga-moga bermanfaat ya Bunda. Siapa tadi? Bunda yang bertanya. Bunda Juasri begitu ya. Iya. Terima kasih Bunda Juasri. Baik, terima kasih Bunda Sinta. Mungkin selanjutnya ya, bagaimana dari bagaimana cara mendidik anak yang super aktif, tapi kalau diajak belajar susah banget. Bagaimana nih? Ini kayaknya juga seperti anak saya ibu. Monggo penjelasannya, yang mendidik anak yang super aktif di rumah.
Halo. Oh ya, terima kasih. Halo. Tadi pertanyaan yang Bunda Fitri apa ya tadi ya? Yang bagaimana cara mendidik anak yang super aktif? Ketika diajak belajar itu susah banget. Ya Bun, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, gimana cara mendidik anak yang super aktif untuk belajar gitu kan ya? Ini sebetulnya mungkin ada sedikit kerancuan begitu kan ya. Anak kalau super aktif itu emangnya dia nggak bisa belajar. Atau anak yang hiperaktif gitu ya. Karena mungkin bayangan kita yang namanya belajar itu membaca kali ya. Membaca, duduk, kerjain tugas gitu kan ya. Padahal ternyata sekarang anak-anak yang super aktif itu dia sambil dia bekerja, sambil dia beraktivitas, sambil dia main itu sesungguhnya dia tuh belajar loh gitu ya. Jadi anak-anak super aktif gitu ya, itu kemudian dia diajak naik sepeda, itu sambil dia naik sepeda itu dia sambil dengerin. Misalnya mamanya sambil ini, ayo kita sambil belajar yuk, menghafalkan surat gitu ya, surat Abasa gitu ya, sambil kita kemudian ajarin dia naik sepeda. Itu kan anak-anak super aktif, hiperaktif tuh kayak gitu. Dia maunya itu, atau anak-anak kinestetik banget ya, dia maunya sambil bermain, maunya sambil naik-naik meja, sambil naik-naik kursi, itu dia kemudian mungkin dia kemudian kalau yang namanya mengerjakan soal matematika, saya tadi nggak tahu ya usia Ananda berapa. Kalau anak misalnya ngerjakan soal matematika gitu kan ya, misalnya ada papan tulis gitu ya misalnya. Kalau anak yang kalau anak yang aktifnya biasa kan papan ini cuma ditaruh di meja ya. Tapi kemudian kalau anak yang super aktif, kenapa nggak kita taruh di tempat yang agak tinggi gitu kan ya? Kemudian dia suruh loncat ketika dia mengerjakan. Misalnya mengerjakan matematika gitu kan ya. Kita taruh di atas. Nah, sambil kamu ini ya, sambil loncat-loncat ya. Kamu kan nanti nulisnya gitu ya. Misalnya 5 tambah 5 sama dengan, kita kasih sholat perkalian. Itu dia tempatnya enggak. Kalau anak yang biasa mah dia ngerjakan begini. Oh, dia mungkin harus sambil loncat-loncat, sambil dribble gitu kan ya. Ya memang begitu. Tapi dia belajar loh kayak gitu. Atau kemudian misalnya kita akan mencoba untuk ini ada beberapa pelajaran gitu ya yang akan coba kamu pilih. Misalnya kita sekarang lagi belajar jadi guru. Kamu sekarang mau belajar apa? Matematika, IPA atau IPS gitu ya. Kamu ada tuh di lemari paling atas. Ayo kamu ambil sendiri, kamu naik kursi atau gimana. Nah, itu adalah anak-anak aktif itu harus diajak seperti itu. Capek memang ya Bun ya. Tapi itu anugerah Allah. Kenapa? Syukuri loh, karena itu anak aktif itu biasanya anak yang sehat fisiknya. Gitu ya. Terima kasih ya Bun. Terima kasih Bunda. Ya, semoga mencerahkan untuk Bunda Ananda. Oh, Ananda umur 5 tahun. Saya ini ada pertanyaan dari YouTube Ibu, dari Bunda Aprilia Justina. Mohon tips menumbuhkan minat baca kepada anak. Bagaimana caranya Ibu? Ya. Jadi Bunda minat baca pada Ananda. Ya. Jadi Ananda ini umurnya berapa tadi ya? Kalau menumbuhkan minat baca. Oke lah, nanti saya pilihkan ini Bunda ya, satu serial. Jadi kalau anak nggak suka baca itu, ingat ya, membaca itu butuh dipaksa. Karena membaca itu salah satu pekerjaan intelektual. Pekerjaan intelektual itu kadang-kadang memang orang tuh malas banget untuk kemudian ya udah anakku nggak suka baca, gimana sih ya gitu ya, udah biarin aja, jangan, karena itu salah satu pekerjaan yang harus ingat. Tadi yang sudah dibaca oleh Qari'ah tadi adalah Nun tentang pena, dan salah satu surat pasangannya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca gitu ya. Dan kelebihan bangsa-bangsa yang maju, Jepang, Korea begitu ya, Eropa itu adalah kesukaan mereka membaca, sehingga kita harus memaksa anak kita membaca. Terus gimana dong? Apa dipaksa? Enggak. Yang pertama adalah ajarkan, namanya ada program read aloud Bunda ya, membaca dengan keras. Jadi Bunda itu kalau baca buku itu jangan diem-dieman aja. Baca koran itu jangan diem-dieman aja. Gitu. Misalnya baca koran gitu ya, wah ini ada berita bagus ya. Oh ternyata nih yang namanya eukaliptus itu adalah kayu putih gitu ya. Jadi kita membaca seperti itu namanya read aloud. Wah, anakku belum ngerti apa itu. Nggak apa-apa. Ingat
kata Glenn Doman itu adalah anak memang tidak mengerti, tapi dia itu bukannya tidak menyerap informasi. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pilihkan bacaan-bacaan yang lucu-lucu, Bun. Ini ada banyak bacaan lucu. Ini sering saya rekomendasikan buat para orang tua atau para remaja yang nggak suka baca. Nih, baca nih, How to Train Your Dragon, serial. Ada filmnya, tapi baca bukunya lebih keren. Kenapa? Bukunya lucu sekali. Jadi orang-orang yang nggak suka baca, itu kita pilihkan buku-buku yang lucu-lucu, mereka nanti akan suka baca. Jangan pilihkan buku yang tebal, buku-buku yang tipis. Ini namanya buku dengan ini ya, misalnya buku yang banyak gambarnya seperti ini. Itu biasanya nanti anak-anak akan senang. Dan rata-rata orang tua atau para remaja yang nggak suka baca, saya sarankan How to Train Your Dragon ini mereka senang. Karena bukunya Cressida Cowell ini lucu banget memang, bagus. Nah, begitu ya Bun, moga-moga tadi dengan read aloud dan pilihkan bacaan-bacaan bergambar yang lucu-lucu, moga-moga anak-anak akan jadi suka membaca. Terima kasih ya Bun. Terima kasih Bunda, semoga beliau ya kita paham ya. Tidak ada yang mungkin terkait dengan bagaimana cara membuatkan monggo mungkin dari para peserta Bunda atau Ayah yang memungkinkan kita bisa berinteraksi langsung dengan Bunda Sinta, bisa membuka unmute-nya dan videonya dan bisa berinteraksi dengan beliau. Silakan. Monggo. Bunda Fitri, di kolom komentar YouTube ada pertanyaan, mungkin bisa dibantu dengan Bu Nisa untuk melihat atau menjawab pertanyaan dari link YouTube. Oh iya, sambil menunggu. Tadi kalau yang dari link YouTube sudah saya. Ini ya halo. Ini. Ya sambil menunggu ini Bu Bunda. Saya misalnya mendapat buka YouTube-nya Sinta. Iya. Bunda Sinta, saya mau tanya ini. Tidak ada namanya dari siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya mau bertanya, bagaimana membuat anak bisa lebih terbuka, mau cerita tentang perasaan atau apa saja yang dialaminya, karena anak saya termasuk pendiam dan gitu. Ya. Ini tadi juga ada pertanyaan, terima kasih Bunda Oppo ini ya. Bunda Oppo. Kalau yang tadi pertanyaan di YouTube itu sudah, yang pertanyaan di YouTube sepertinya sudah saya jawab, karena tadi pertanyaannya adalah bagaimana menumbuhkan minat baca anak-anak, gitu ya. Nah, kalau pertanyaan Bunda yang Oppo ini adalah ini, kalau anaknya termasuk pendiam, sama seperti di atas tadi ada yang bertanya kalau anaknya introvert itu gimana? Cara kemudian lebih berkomunikasi, lebih pede. Nah, Bunda-bunda sekalian, kalau dari teori personality kepribadian, ada banyak ya, kepribadian itu ada yang menganut aliran yang sanguinis, melankolis, dan segala macam. Tapi ada aliran yang simple banget, yaitu yang membagi orang itu jadi introvert sama ekstrovert gitu ya. Mungkin kita kenal yang satu belak-belakan, terbuka gitu ya, vulgar gitu ya, suka ngomong-ngomong apa yang belak-belakan gitulah ya, berani. Sementara satunya suka introvert, yaitu pendiam, lebih suka mengurung diri, lebih banyak mendengar gitu ya. Nah, tipologi anak introvert ini memang adalah tipologi yang kata orang Jawa itu adalah nek ora digong ora muni gitu ya. Jadi dia harus dipukul dulu, maksudnya bukan dipukul dalam pengertian fisik, dia harus dipukul, digong dulu baru dia nanti akan bicara. Dan ini memang tipologi anak introvert. Gimana caranya adalah, Bunda jangan menyerah kalau dia bilang begini. Nggak apa-apa kok, nggak tahu, terserah mama, terserah ayah. Kita jangan kemudian menyerah di situ, karena itu ciri anak introvert kayak gitu. Padahal kemudian anak pendiam juga begitu. Padahal harusnya anak-anak itu kita kasih gitu ya, rangsangan. Jadi jangan kita menyerah. Misalnya gini, Bunda hari ini mau masak, kamu mau dimasakkan apa? Kalau anak introvert, anak pendiam itu dia bilang, akan terserah, aku mau apa aja. Itu jangan kita biasakan anak-anak seperti itu. Kasih pilihan. Bunda mau masak tempe, ada tempe mendoan,
tempe bacem, tempe goreng. Kamu milih yang mana? Terserah Bunda. Enggak, Mas atau Mbak mau milih yang mana? Mas sukanya yang mana? Aku dipilihkan Bunda. Kalau tinggal 2, kita sampai bikin pilihan tinggal 2. Kalau tinggal tempe goreng sama tempe bacem, Mas pilih yang mana? Mas suka yang manis apa suka yang asin? Mbak suka yang manis atau yang asin? Sampai dia nanti jawabannya tidak hanya ya dan tidak, tapi dia memilih. Itu cara kita mengajari anak introvert atau anak pendiam. Loh, pentingnya buat apa? Itu kan hanya masalah kecil. Bukan, Bun, itu bukan masalah kecil. Ketika dia belajar untuk mengutarakan pendapat, ketika kemudian dia belajar untuk memahami bahwa, oh, aku harus milih loh sesuatu. Kelak ketika dia menghadapi hal-hal yang lebih parah lagi, misalnya dia dibully sama teman-temannya, dia tidak akan menjadi orang yang pendiam. Dia terlatih. Aku dibully, aku sakit hati. Enaknya aku ngomong sama Bunda apa sama Ustadzah ya? Itu dia mulai berpikir, nggak enak ngomong sama Ustadzah, aku akan milih sama Bunda aja. Nah, misalnya seperti itu ya Bun, cara kita kemudian berlatih atau melatih anak kita introvert atau pendiam untuk berkomunikasi. Terima kasih ya Bunda ya, moga-moga bermanfaat. Amin, terima kasih. Bunda Sintan, coba ini bagaimana ya? Ini pertanyaan saya ya. Bagaimana cara kita agar tidak kehabisan stok sabar ini Bun? Kalau di rumah kan kondisinya begitu berantakan dan seterusnya. Stok sabar seringkali hilangin entah kemana. Jadi Bun, ya. Mungkin juga banyak dialami oleh Bunda atau ayah yang lain. Terima kasih Bunda. Jadi tadi ada salah satu prinsip kita yaitu adalah kita tidak boleh perfeksionis gitu ya. Jangan kita perfeksionis dan beranggapan bahwa aku ini nggak boleh marah, la taqdab walakal jannah. Aku ini nggak boleh salah begitu ya. Aku nggak boleh kelihatan malas di hadapan anak-anakku. Padahal pada kenyataannya kita ini hanya manusia biasa. Dan anak-anak kadang-kadang perlu melihat bahwa orang tuanya bisa salah gitu ya. Salah satunya adalah bukan saya mengajarkan para ayah dan bunda untuk ternyata nggak apa-apa marah itu, bukan. Tetapi ada salah satu penyakit di era terbaru ini, salah satunya ada banyak penyakit-penyakit kepribadian yang baru. Salah satu penyakit kepribadian yang baru itu adalah namanya mom shaming. Mom shaming itu adalah malu sebagai ibu kalau dia itu nggak perfect. Mom shaming ya, mom shaming. Jadi misalnya ada Bunda Lili misalnya, anaknya hafiz Quran semua. Anakku nggak hafiz Quran. Halo? Ya? Anakku nggak hafiz Quran. Kemudian kita ini merasa, berarti aku nggak benar jadi ibu nih. Dan kemudian kita akhirnya menjadi nggak pede, menjadi kemudian kita ini nggak bisa mendidik anak kita lagi, gitu ya. Kemudian apalagi kalau kita misalnya anak kita, kok anakku bandel banget ya dibandingkan anak yang lain. Anakku ini memang nggak beres. Itu namanya mom shaming, gitu ya. Padahal seharusnya kita ini melihat sumber daya kita sendiri. Misalnya kita ini orang yang pemarah, gitu ya. Orang yang pemarah. Kita nggak sabar, gitu. Dan kemudian kita marahin anak-anak. Salah satunya adalah misalnya kita bisa sampaikan kepada anak-anak begini. Nak, maaf ya, Bunda itu kok gampang marah. Menurut kamu, kenapa sih Bunda ini gampang marah? Coba Bunda itu dikasih tahu. Itu pertama membangun diskusi dengan anak-anak. Kemudian yang kedua kita bisa sampaikan pada anak-anak, nak, kalau Bunda lagi marah, bisa nggak kamu ini ngasih tahu Bunda? Moga-moga dengan kamu ngasih tahu Bunda itu jadi mereda amarahnya. Dan banyak sekali kejadian di tengah lapangan Bun, para bunda, para ayah, itu kalau, ya biasalah, kalau suami istri itu dikasih tahu pasangannya itu bakalan lebih marah. Mama ini bawa sabar gitu ya, atau Abi itu bawa sabar, itu kadang-kadang marah. Tapi kalau anak yang ngasih tahu, Umi, Mama yang sabar ya, baca istighfar. Itu kita itu bisa nggak marah. Karena kalau anak-anak itu rasanya kita kayak maknyes gitu ya, dikasih tahu anak-anak kita, Masya Allah, karena aku udah bisa ngasih tahu. Jadi ketika kita marah, kita itu sebetulnya memerlukan anak-anak sebagai mengontrol kita. Dan mungkin juga pasangan gitu. Jadi itu kunci dari ini. Nah, kemudian stok sabarnya gimana adalah, itu yang pertama ya, jadi kemudian kita sadari bahwa kita ini orang macam apa, kepribadian macam apa. Yang kedua adalah, gimana supaya kita marahnya nggak kebablasan, karena mungkin kalau orang dengan tipologi kepribadian tertentu itu memang dia bisa gampang marah. Gimana kemudian dia menahan emosinya adalah dengan dia tidak mengeraskan suara.
Karena dalam anger management itu, kalau orang itu sudah suaranya udah naik desibelnya, itu bisa dipastikan dia itu akan susah turunnya. Maka kemudian, kalau kemudian kita pengen marah dan berkata-kata pada anak-anak kita bilang gini, kita nggak akan bilang gini, mama tuh marah sama kamu. Tapi kita bilang gini, mama marah sama kamu. Sekalinya nanti kita mengeluarkan suara yang keras, mama tuh marah banget sama kamu. Itu bisa dipastikan kita nggak akan bisa mengontrol emosi. Tapi kalau kita bisa, mama marah sama kamu, itu kita akan lebih bisa mengontrol emosi. Lebih jauh lagi. Nah begitu ya Bunda ya. Moga-moga ini ya. Gitu. Terima kasih Bunda. Saya ingatkan kepada para peserta, ditunggu resume terbaiknya ya. 5 resume terbaik nanti akan diberi reward oleh panitia. Bunda Sinta, ini ada pertanyaan di YouTube nih. Apakah konsep reward dan punishment untuk anak kelas 2? Gitu nih. Monggo. Apakah konsep reward dan punishment untuk anak kelas 2 dan kelas 8 tahun gitu? Oh iya Bunda, ini juga nanti ada pertanyaan dari Bunda Dialova Michela begitu ya. Nanti mungkin karena ini juga pertanyaannya bagus ya tentang bagaimana kalau anaknya suka banget gamers ya, gitu ya. Moga-moga waktunya cukup ya Bun, sampai jam 9 ya Bun ya. Gitu ya. Sampai jam 9. Jadi tadi dua pertanyaan lagi ya. Gitu. Jadi sebentar saya sambil ngecas HP, ngecas laptop. Jadi Bunda, tentang konsep reward dan punishment begitu ya. Sebetulnya itu boleh kok reward dan punishment, tetapi kita memilihnya reward itu yang seperti apa, punishment yang seperti apa. Punishment itu adalah intinya memberikan sesuatu yang tidak disukai anak-anak gitu ya. Kalau misalnya anak-anak itu kita pukul gitu ya, dan dia suka dengan pukulan itu bukan punishment, itu namanya reward. Karena ternyata mungkin, pada saat aku dipukul, aku ini mendapatkan perhatian loh dari bapak ibuku, dia akan senang. Gitu. Tapi yang namanya punishment itu adalah orang yang, dan orang tua itu harus tahu apa yang tidak disukai anak-anak. Kalau reward itu adalah apa yang disukai oleh anak-anak, gitu ya. Boleh begitu ya, tetapi orang tua harus benar-benar tahu apa reward dan punishment. Nah, kalau saya pernah baca Bunda, salah satu reward dan ini sudah saya terapkan kepada anak-anak saya pribadi, gitu ya. Ketika dulu saya juga mengenal punishment dan reward itu dalam bentuk material, dalam bentuk yang apa ya? Mohon maaf nih, lampu rumah saya mati lagi giliran. Moga-moga wajah saya tetap terdengar ya. Konsep punishment, konsep reward gitu ya. Itu adalah ini. Saya pernah membaca tata cara Rasulullah memberikan reward buat para sahabat. Jadi ketika sahabat itu berbuat baik, Rasulullah itu juga ngasih reward begitu ya. Dan salah satu cara rewardnya adalah Rasulullah itu mendoakan. Dulu begitu ya, ketika saya anak saya berbuat baik, saya kasih duit. Misalnya dia ke masjid gitu kan ya, anak saya ada yang laki-laki ada yang perempuan. Kalau ke masjid, benar saya kasih duit. Ya awalnya 500 perak gitu ya. Tapi itulah kalau kita ngasih reward bentuknya materi, itu lama-lama harus tambah gede. Anak SD kelas 1 kelas 2 dikasih 500 nurut. Begitu nanti dia SMP gimana? Dia pasti nggak akan nurut gitu kan ya. Dan saya coba cara Rasulullah dan itu Masya Allah luar biasa. Ternyata itu demikian menyentuh bagi anak-anak kita. Jadi misalnya adalah sini bagi yang alhamdulillah gitu ya. Sini yang sudah misalnya sudah menyelesaikan kerjaan rumah, yang sayang sama adiknya, yang kemudian membantu, sini Umi doakan kalian mau doanya apa? Mau doanya Nabi Ibrahim, mau doanya Ashabul Kahfi, mau doanya Nabi Sulaiman, kalian mau doanya mana gitu ya. Dan rata-rata mereka tuh senang banget. Jadi reward itu kalau kita mencontoh Rasulullah, anak-anak itu justru merasa sangat bangga banget ketika kemudian rewardnya itu adalah misalnya mereka sudah sholat 5 waktu hari itu tepat waktu, kita kasih reward sini, mendoakan. Bukan kemudian kita nggak mendoakan, di belakang kita tetap mendoakan mereka ya, tetapi ada contohnya bahwa di depan anak-anak kita memberikan hadiah. Apa nanti kalau kemudian anakku nggak kita doakan, kita doakan pada saat kita sholat, kita doakan lengkap. Tapi itu adalah bentuk hadiah yang tampak di mata mereka. Sini Umi doakan, bagi yang sudah sholat sini Umi doakan pakai doanya Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna, atau pakai doanya Nabi Ibrahim yang lain, Rabbi hablik mawalhirni bisolihin waj'alni sana sidqin fil akhirin. Bagus lagi kalau ditambah dibacakan artinya.
Itu masalah reward ya Bun, begitu ya, moga-moga. Atau reward itu nanti bisa dibentukkan barang dengan misalnya mengumpulkan bintang-bintang. Oh ini bintang-bintang. Kenapa? Loh kenapa Bun harus seperti itu? Ya karena anak-anak itu sebagian, kalau dia anak kecil, anak kelas 2 ya, itu dia sebagian bentukannya itu adalah masih material gitu ya. Jadi misalnya sama dengan konsep ketika kita mengajarkan syukur kepada anak, itu kita harus melihat tahap perkembangannya. Kalau sudah, seperti kata Imam Ghazali, kalau sudah 14 tahun ke atas, bisa kita ajarkan filosofis. Kita bersyukur kepada Allah ya nak. Lihat, kita dikasih iman, dikasih Islam. Itu abstrak banget. Tapi anak kelas 2 nggak ngerti. Kita bersyukur ya kita dikasih iman sama Islam apa ya. Kita bersyukur misalnya kita pulang dari pengajian nih ya. Alhamdulillah, hari ini Bunda pengajian. Bunda dapat rezeki nih hari ini. Bunda dapat kue dari pengajian. Nah itu dia konsepnya anak-anak. Jadi itu reward ya. Nah, anak-anak tuh tahunya begitu. Nah, moga-moga bermanfaat ya Bunda ya. Tadi yang bertanya tentang apakah konsep reward dan punishment itu bermanfaat buat anak-anak. Terima kasih. Dari Bunda Enjin ada tadi. Mohon dibuka untuk akunnya di Lanova. Iya. Celia, monggo. Iya. Bunda. Ini pertanyaan. Iya. Ini pertanyaan bagus sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, mau langsung kah? Atau ini sudah diketik ini pertanyaannya? Mau. Sudah diketik ya? Iya, sudah. Ya. Kalau Bunda Sinta sudah bisa membaca di. Ya. Itu sudah bisa saya baca. Alhamdulillah, Masya Allah Bunda Dialova. Jadi kebetulan Bunda, akhir tahun 2019 saya berkesempatan mengisi acara di sebuah pesantren di Bogor, namanya pesantren Fahim Quran Plus itu ya, yang perempuan Fahim Quran Plus dan yang laki-laki namanya Quadran Boarding School. Itu memang pesantren yang sudah lama saya cari-cari. Oh ternyata ada model pesantren begini, karena berdasarkan buku yang saya tulis pasti ada anak yang modelnya kayak gitu. Jadi kalau Bunda mengenal ada seorang penemu pendiri Tesla ya, itu namanya Elon Musk. Itu Elon Musk bilang gini, jangan salahkan kalau anak-anak Anda itu suka game, karena itu barangkali dia seperti saya 11 tahun sudah bisa membuat game sendiri gitu ya. Jadi memang Bun ada salah satu kecerdasan bakat minat anak-anak itu yang kemudian dia sangat suka kepada hal-hal berbau mekanik dan teknik. Apalagi plus kemudian art visual, kemungkinan dia akan suka gaming. Nah, kebetulan pesantren di Bogor itu adalah milik seorang mu'alaf, dan dia itu pengen punya pesantren yang beda dengan yang lain. Jadi ketika saya ngisi ke sana itu, dia bilang gini, Bunda Sinta, pesantren ini punya 2 konsep. Yang pertama tahfizul Quran, yang kedua dia pandai IT. Gitu ya. Kemudian saya bertanya, karena saya ini orang yang buta IT, saya nanya, gimana sih Ustadz masalah IT? Dan dia ada salah satu quote-nya yang saya pikir bagus banget. Dia bilang gini, Bu Sinta, Bu Sinta tahu, programmer itu 90% adalah gamer. Kalau Bunda sama-sama buta IT-nya seperti saya, programmer itu mungkin Bunda tahunya itu ya, yang salah satunya ya, menghack begitu ya, menghack yang kemarin rame banget tuh menghack Bank BNI, menghack Tokopedia gitu ya, itu hacker, itu programmer. Dan itu kata si Ustadz pendiri pesantren itu mengatakan bahwa 90% dari gamers. Dan anak-anak sekarang itu banyak kecerdasannya seperti itu. Jadi kemungkinan anak-anaknya Bunda ada yang akan seperti itu, gitu ya. Jadi kemudian kalau kemudian Bunda menemukan anak seperti ini, saya minta dengan amat sangat, anak-anak seperti ini jangan dimusuhi. Karena anak-anak ini adalah aset bangsa, aset umat. Tapi Bu nanti dia jadi kelamaan main gaming. Itu memang salah satu tantangan kita. Gimana cara kita kemudian bisa mendampingi dia, begitu ya. Jadi saya yakin pasti para bunda di sini dan juga yang bergabung itu kemungkinan kalah jauh dengan gamingnya anak-anak. Karena saya sendiri juga main Harvest Moon itu nggak selesai-selesai, nggak tahu itu level berapa, level awal aja sudah angkat tangan gitu ya. Elsword juga angkat tangan, saya hanya tahu sedikit. Grand Blue Fantasy juga sudah angkat tangan, saya hanya tahu sedikit gitu ya. Mungkin kita nggak tahu, tapi kita bisa memberikan fasilitas kepada anak. Misalnya, nak, kalau memang kamu itu suka game dan kamu punya bayangan untuk jadi seorang programmer, kamu mau nggak sih serius dengan bidang ini? Mama, papa, abi, umi nggak akan memaksa kamu untuk kemudian masuk ke fakultas atau universitas yang seperti biasa. Kamu mungkin akan masuk ke DKV, ITB atau ITS misalnya gitu. Atau kamu mungkin akan masuk ISI Jogja untuk menjadi seorang animator dan menjadi pembuat film-film anime seperti yang tadi saya share begitu ya. Jadi ternyata sekarang Masya Allah banyak sekali anak-anak yang luar biasa.
Nah, moga-moga seperti itu ya Bunda. Jadi Bunda Dialova Michela gitu ya. Saya bersyukur sekali ada Bunda yang punya anak seperti itu gitu ya. Apalagi dia sudah bikin duit, sudah bisa jadi joki ya, gamers ya, punya uang saku sendiri. Berarti mungkin ya sih Mas, joki gamers itu mungkin para Bunda mikir, aduh joki nanti ini halal apa enggak gitu kan ya. Itu nanti bisa dibahas nanti. Tapi memang itu sekarang duitnya banyak. Joki gamers itu banyak gitu ya, e-sport itu banyak duitnya gitu ya. Dan itu mungkin cita-citanya anaknya Bunda salah satunya adalah jadi pemenang e-sport gitu ya, karena hadiahnya mau sampai MM-an gitu ya, sampai miliaran gitu ya. Nah, moga-moga bermanfaat ya Bun. Kalau nanti ada yang belum jelas bisa ditanyakan lebih jauh ya gitu ya kepada saya gitu ya, karena waktunya sudah habis ya Bunda ya. Satu lagi boleh Bunda? Boleh monggo. Satu lagi ya pertanyaan. Ini dari Bunda Hana. Bu Sinta, bagaimana solusinya ya anak perempuan bungsu, ya dia punya anak perempuan bungsu SD kelas 5, tapi susah kalau diberi tugas membantu mengerjakan tugas rumah, misalnya cuci piring, nyapu rumah dan sebagainya. Lebih seperti itu pertanyaannya. Iya, betul. Iya. Nah, Bunda, ini penyakit kita bersama ya, Bun. Gitu ya. Misalnya katakanlah kita punya 2 anak gitu ya. Katakanlah kita punya 2 anak. Yang satu suka bantuin belanja ke warung, yang satu nggak suka. Kalau kita lagi kepepet, aduh garam habis, kita pasti akan nyuruh anak yang mana? Yang cepetan aja deh. Anak yang cepat kalau disuruh belanja ke warung, begitu kan? Padahal seharusnya, karena kita tahu ada satu anak itu yang malas belanja ke warung, kita harusnya nyuruh dia. Dan memang lebih panjang urusannya. Kalau nyuruh anak yang satunya yang belanja ke warung, ya sudah sini Mi, mana duitnya aku berangkat. Nyuruh anak yang satunya, alah capek Mi, aku tadi habisnya nyapu. Alah capek Mi, aku ngantuk gitu ya. Padahal seharusnya kita lebih banyak nyuruh anak yang malas belanja ke warung untuk belanja ke warung. Dan ini panjang. Sama dengan Bunda yang tadi, anaknya malas nyapu, anaknya malas cuci piring. Kita jangan malah malas nyuruh dia. Kita tanya, kamu kenapa sih malas cuci piring gitu ya? Dingin Bun, oh dingin. Berarti nanti kalau nggak dingin mau ya nyuci piringnya? Iya mau gitu ya. Harus kita dedes, kita harus tahu. Kita adalah seorang pendidik. Edukator itu harus menemukan solusi dan alternatif dari masalah gitu. Oh dingin gitu ya. Gitu. Nggak bisa, takut pecah. Oh takut pecah. Ya sudah Bunda ajari caranya gimana biar nggak pecah. Malas nyapu, kenapa sih kamu malas nyapu? Nggak bersih, capek gitu ya. Mau nggak Bunda ajarin supaya nggak capek gitu ya. Jadi kita kalau orang Jawa bilang dedes terus ya. Apa sih yang buat dia sampai kemudian dia bilang nanti malas ya? Kalau malas itu udah nggak ada obatnya, tapi tetap harus kita ini. Oh malas aku ngerjain itu. Oke, Bunda tunggu sampai kamu nggak malas ya. Nah kadang-kadang Bunda ini penyakitnya sama. Begitu lihat kamar anaknya berantakan, nggak serontong, nggak sabar, dibereskan semua gitu ya. Akhirnya anaknya tidak terlatih dan enak. Nanti dibereskan sama ibu sendiri. Padahal harusnya kita harus mendampingi, dan mendampingi itu yakin Bun, lebih capek begitu ya dibandingkan kita langsung ngerjakan sendiri. Tapi kan Bunda itu kan memang mau mengestafet